Pada episode yang lalu, Goku dan juga Beerus berhasil menghentikan rencana jahat dari Zamasu dengan cara menghancurkannya. Lalu, apakah masa depan akan berubah setelah Beerus menghancurkan Zamasu? Akhirnya, Goku dan juga yang lainnya memutuskan untuk pergi ke masa depan dan mengejaknya. Tapi ternyata masa depan masih sama saja dan tidak berubah walaupun Beerus telah menghancurkan Zamasu. Setelah Goku dan juga yang lainnya pergi ke masa depan dan bertemu dengan Black dan juga Zamasu, akhirnya identitas asli dari Black terbongkar. Ternyata Black ini adalah Zamasu yang telah bertukar tubuh dengan Goku dan sekarang dia memiliki kekuatan seperti Goku, bahkan melampauinya. Mendengar kalau Black adalah Zamasu, Goku pun bertanya, "Kalau kau memang Zamasu, lalu yang bermuka Zamasu itu siapa?" Zamasu yang menjawab pertanyaan Goku dengan mengatakan kalau dirinya adalah Zamasu yang berada di dunia ini. Tapi kalau bagi kalian, diriku adalah Zamasu dari masa depan. Ya, diriku bekerja sama dengan Black demi mewujudkan keadilan yang berada di dunia ini. Sementara Black dia berkata kepada Goku kalau dirinya adalah Zamasu yang pernah dikalahkan oleh Goku waktu itu dengan menggunakan kekuatan Super Saiyan 2. Hal itu benar-benar sangat memalukan baginya karena ada seorang manusia yang bisa untuk mengalahkan dewa. Setelah diriku dikalahkan olehmu, aku membuang tubuh Zamasu alias tubuh dewaku dan menyatu dengan tubuhmu. Alhasil sekarang aku memiliki kekuatan yang sangat kuat, bahkan melampaui kekuatan dari para dewa. Namun Goku membantah perkataan dari Zamasu dengan berkata kalau dirimu telah dilenyapkan oleh Tuan Beerus dan diriku melihatnya dengan mata kepala sendiri. Namun Black mengatakan kalau hal tersebut tidak akan berguna bagi dirinya karena sekarang dia memiliki cincin waktu. Dengan cincin waktu ini, apapun yang terjadi di masa lalu tidak akan berpengaruh bagi dirinya yang sedang berada di sini. Terang juga sangat terkejut karena dia tak menyangka kalau Zamasu akan benar-benar membunuh Dewa Kaio dari alam semesta ke-10 demi bisa mendapatkan cincin waktu itu. Black dan juga Zamasu segera membenarkan perkataan dari Terang kalau mereka berdua membunuh Goas untuk mendapatkan cincin waktu dan bisa menjadi seorang Dewa Kaio. Setelah menceritakan semuanya kepada Goku dan juga yang lainnya, Zamasu dan juga Black memulai serangan. Mereka berdua segera membuat sebuah bola energi laser dan segera digabungkan. Bola energi laser itu menjadi bola energi laser yang sangat besar dan langsung menghantam Goku dan juga yang lainnya. Alhasil terjadi ledakan yang cukup dahsyat di tempat tersebut. Namun mereka bertiga mampu selamat dari serangan tersebut karena telah berubah menjadi Super Saiyan Blue dan juga Super Saiyan biasa. Tak lama Goku langsung meluncur ke arah Zamasu dan menembakkan sebuah energi laser kepadanya. Tapi Goku lupa kalau Zamasu itu abadi. Laser tersebut berhasil menghancurkan kepala Zamasu, tapi Zamasu mampu beregenerasi kembali dan kembali seperti semula dengan sangat cepat. Saat Goku terkejut melihat tubuh Zamasu yang abadi dan tidak hancur menerima serangan laser darinya, tiba-tiba Black langsung datang dan bekerja sama dengan Zamasu untuk mengalahkannya. Alhasil Goku pun dibuat terlempar akibat serangan kombinasi dari Zamasu dan juga Black. Zamasu dan juga Black menceritakan kalau mereka berdua telah menghancurkan semua bola Dragon Ball agar tidak ada orang yang bisa merebutnya dari mereka. Benar, hal tersebut membuat Goku, Vegeta dan juga Trunks menjadi sangat terkejut. Black segera menambahkan ceritanya kalau mereka juga telah membunuh semua Dewa Kaio dari seluruh alam semesta. Dengan begitu, seluruh dewa penghancur yang berada di alam semesta ini juga telah ikut mati dan tak akan ada lagi orang yang bisa mengganggu mereka berdua. Setelah menceritakan semua hal gila yang dilakukan oleh Black dan juga Zamasu, mereka berdua segera meluncur untuk menghajar Goku, Vegeta dan juga Trunks. Goku, Vegeta dan juga Trunks mencoba untuk menahan mereka berdua dengan menggunakan sebuah tembakan energi laser. Tapi serangan itu pasti tidak akan mempan bagi mereka berdua karena kekuatan Black dan juga Zamasu yang sangat overpower.
Setelah berhasil menahan serangan tersebut, Black dan juga Zamasu segera menyerang mereka bertiga dan membuat mereka bertiga menjadi kewalahan menghadapi kekuatannya. Sekarang Goku sudah dipojokkan oleh Zamasu dan juga Black. Nah, Zamasu akan menceritakan semua yang telah terjadi kepada keluarganya Goku. Black segera menghampiri Zamasu dan dia akan menceritakan bagaimana kejamnya dia membunuh keluarga Goku dan juga dirinya. Black pun mulai bercerita di saat dirinya telah mengumpulkan seluruh Super Dragon Ball dan dia memanggil Super Shenlong. Setelah Super Shenlong keluar, Zamasu segera meminta permintaan kepada Shenlong untuk menukar tubuhnya dengan tubuh Son Goku. Akhirnya Zamasu pun berhasil mendapatkan tubuh Son Goku dan dia menjadi sangat senang. Sementara itu, Goku yang sedang berada di ladang, dia pun dibuat sangat terkejut karena tubuhnya yang telah berubah menjadi cukup aneh. Tiba-tiba Zamasu yang telah menggunakan tubuh Goku datang ke tempat tersebut dan membuat semua orang yang berada di tempat itu menjadi sangat terkejut. Zamasu segera mengatakan kepada Goku kalau Goku yang berada di dalam tubuhnya telah dibunuh oleh Black. Black pun segera mempraktekannya kepada Goku dengan menusukkan pedang energi yang ia miliki kepada Zamasu dan juga Goku yang berada di depannya. Lalu Goku bertanya kepada Black dan juga Zamasu, apa yang kau lakukan kepada Chi-Chi dan juga Goten? Black pun mengatakan kalau kau pasti sudah bisa menduganya. Aku membunuhmu di depan istri dan anakmu. Setelah itu aku membunuh Chi-Chi dan juga Goten dengan sangat sadis. Mendengar perkataan Black membuat emosi Goku pun menjadi memuncak. Dia mengeluarkan sebuah energi Super Saiyan Blue dengan sangat dahsyat dan mengejutkan Black dan juga Zamasu kalau Goku memiliki aura kekuatan sebesar itu. Sekarang Goku benar-benar tidak akan memberi ampun kepada Black dan juga Zamasu karena telah berani merebut tubuhnya dan membunuh keluarganya menggunakan tubuh ini. Tak lama Goku pun langsung meluncur dan menghajar Black dan juga Zamasu secara brutal. Serangan ganas dari Goku tadi berhasil membuat Black terpojok. Goku sekarang berniat untuk segera menghabisi Black menggunakan pukulan terakhir. Saat Goku melayangkan pukulan tersebut, Black berhasil menahannya. Black segera membalas serangan Goku tadi dengan menggunakan tembakan energi laser dan membuat Goku terpukul mundur. Goku benar-benar sudah lupa kalau Black ini memiliki kemampuan yang mana jika dia diserang terus-menerus, maka kekuatannya akan terus meningkat dan jauh melampaui kekuatannya yang sebelumnya. Dan sekarang Black telah memiliki kekuatan yang jauh melampaui kekuatan dari Goku. Sekarang Black pun segera mengeluarkan sebuah pedang energi yang sangat panjang dan segera ia tebaskan kepada Goku. Seketika terjadi ledakan yang sangat dahsyat akibat pedang energi dari Black yang menembus tubuh Goku. Son Goku, setelah menerima semua serangan yang Black berikan kepadanya, Goku langsung tepar. Ternyata kekuatan amarah dari Goku masih belum cukup untuk mengalahkan kedua iblis kita ini.
Black tak menyangka kalau kekuatan dari tubuh seorang Saiya memang sangat kuat. Ketika digabungkan dengan kekuatan dewa, maka kekuatannya bisa sejauh ini. Saat ini yang hanya bisa untuk mengalahkan Black dan juga Zamasu hanyalah Trunks dan juga Vegeta, karena mereka berdua yang masih sehat walafiat. Ya, tapi sebelum pertarungan dimulai terlihat kalau Black dan juga Zamasu mereka berdua akan membuat Trunks menjadi marah terlebih dahulu agar Black mendapatkan kekuatan yang sangat besar sama seperti Goku tadi yang menghajarnya secara habis-habisan. Black membuat Trunks seolah-olah yang salah di tempat ini dengan mengatakan kalau semua yang terjadi di tempat ini adalah ulah dari Trunks yang telah mengulang waktu. Black terus mengatakan hal tersebut dengan cara mengintimidasi Trunks dan membuat Trunks menjadi sangat putus asa dan sangat marah karena dia tak menyangka kalau semua ini adalah kesalahan dirinya. Trunks benar-benar sudah terpengaruh perkataan dari Black dan juga Zamasu dan membuat emosinya menjadi tak tertahan lagi. Dan tiba-tiba Trunks langsung berubah menjadi Super Saiyan dan langsung meluncur untuk melancarkan serangan kepada Black. Tapi sayangnya kekuatan dari Trunks masih belum cukup untuk mengalahkannya. Vegeta berusaha untuk menyelamatkan Trunks yang sudah dikunci oleh Black, tapi dia dicegah oleh Zamasu. Terlihat kalau Trunks berhasil dikalahkan oleh Black dengan menggunakan tembakan energi laser dan membuatnya kembali ke mode basic. Vegeta benar-benar tak percaya kalau mereka berdua mampu untuk menghasut Trunks dan membuatnya menjadi sangat marah. Vegeta benar-benar tak bisa berpikir lagi kalau mereka berdua ini adalah orang yang benar-benar sangat licik. Tak lama Bulma dan juga yang lainnya segera berlari untuk menghampiri Trunks yang sedang putus asa akibat dia mendengar perkataan dari Black dan juga Zamasu yang menyalahkan dirinya. Tiba-tiba amarah dari Trunks pun langsung meningkat dengan drastis dan merubahnya menjadi Super Saiyan. Tapi Super Saiyan kali ini berbeda daripada Super Saiyan yang sebelumnya. Super Saiyan ini terus meningkat dan meningkat kekuatannya dan melampaui batas. Akhirnya Trunks pun mendapatkan wujud baru dari Super Saiyan, yaitu Amarah Super Saiyan atau Super Saiyan Rage. Sekarang kekuatan dari Trunks ini sangatlah overpower. Walaupun begitu, Black sama sekali tidak takut dengan kekuatan tersebut. Malahan Black menantang kepada Trunks untuk menunjukkan kekuatan itu kepadanya. Trunks langsung meluncur ke arah Black dan mencoba untuk memberikannya sebuah serangan. Kekuatan Super Saiyan Rage memang benar-benar sangat tangguh. Walaupun pada awalnya Trunks dihajar oleh Black, dia berhasil melancarkan serangan kepada Black dan membuatnya menjadi kewalahan menghadapinya sendirian. Tapi beruntungnya Black karena dia ditolong oleh Zamasu dan membuat Trunks menjadi terlempar akibat serangan gabungan dari mereka berdua. Selanjutnya Black dan juga Zamasu langsung menembakkan sebuah energi laser yang cukup besar ke arah Trunks, tapi dia mampu menangkis serangan tersebut dengan wujud barunya. Melihat kekuatan dahsyat milik Trunks membuat Black dan juga Zamasu menjadi sangat terkejut dengan kekuatan dahsyat itu. Tapi Trunks tidak mau menyanyiakan kesempatan, dia segera menendang Zamasu dan membuatnya terlempar. Sekarang Trunks akan fokus untuk menghadapi Black dan melakukan pertarungan yang dahsyat melawannya. Sementara Vegeta dia akan menghadapi Zamasu dengan kekuatan Super Saiyan Blue yang masih ia miliki. Sementara Trunks terlihat menghajar Zamasu membabi buta dan tak memberinya ampun. Trunks memberikan sebuah tembakan energi laser yang sangat dahsyat kepada Black dan membuatnya terkena serangan itu dengan sangat telak.
Walaupun serangan besar dari terang berhasil mengenai Black dengan sangat telak, terlihat kalau Black masih baik-baik saja. Ternyata serangan yang diberikan oleh terang tadi hanya memberikan kekuatan yang besar bagi Black. Dia tak menyangka kalau kekuatan terang bisa sejauh ini. Tak lama Black pun mulai menyerang terang dan akan memojokkannya. Di saat terang terpojok, terlihat kalau Vegeta lengah akibat melihat terang yang terpojok. Tiba-tiba Black langsung membantu Zamasu untuk melumpuhkan Vegeta dan berhasil. Terang juga lengah akibat hal tersebut dan Black dan juga Zamasu memanfaatkan hal tersebut dengan menembakkan sebuah energi laser ke arah terang dan terang terkena serangan laser tersebut. Walaupun telah dihajar oleh Black dan juga Zamasu, terlihat kalau Terang masih bisa bangun dan meningkatkan aura ki-nya. Terang segera menyerang Black dan juga Zamasu. Selanjutnya dia menembakkan sebuah jurus Masenko ke arah mereka berdua. Alhasil Black dan juga Zamasu langsung terlempar akibat tembakan laser tersebut. Terang segera melanjutkan serangannya dengan menembakkan energi laser secara bertubi-tubi ke arah Black dan juga Zamasu. Ternyata tujuan Terang menahan Black dan juga Zamasu adalah untuk menulur waktu sampai Vegeta, Bulma, dan juga Goku bisa kembali. Karena mereka harus memikirkan rencana untuk mengalahkan Black dan juga Zamasu. Itu adalah satu-satunya cara agar bisa mengalahkan mereka berdua. Akhirnya mau tidak mau Vegeta harus mengalahkan egonya dan dia mau untuk kembali ke masa lalu dan memanfaatkan waktu yang telah dibuat oleh Terang. Dan akhirnya mereka bertiga berhasil kembali ke masa lalu atas bantuan dari Terang yang menahan Black dan juga Zamasu. Singkat cerita, setelah mereka berhasil kembali ke masa lalu, Bulma sangat marah kepada Virus karena perkataan yang Virus katakan sebelumnya, yang mana masa depan telah berubah sama sekali tidak berubah. Dan ternyata Black dan juga Zamasu masih ada di masa depan. Virus juga terkejut karena masa depan sama sekali tidak berubah setelah dia mengalahkan Zamasu. Namun Vegeta meminta kepada Bulma untuk menghentikan hal tersebut karena sekarang yang terpenting adalah cara untuk mengalahkan Black dan juga Zamasu. Tapi untuk sementara waktu Vegeta meminta kepada Pilaf dan juga gengnya untuk menyembuhkan Goku terlebih dahulu karena dia mengalami luka yang sangat parah. Singkat cerita, Goku pun dimasukkan ke dalam sebuah kapsul pengobatan oleh ayahnya Bulma. Vegeta juga menceritakan semua yang telah terjadi di masa depan kepada Virus, kalau Black dan juga Zamasu telah membunuh semua dewa di alam semesta dan mereka sekarang menjadi dewa di masa depan. Vegeta juga menambahkan kalau Black itu bukanlah boneka buatan Zamasu, melainkan Zamasu yang ada di dunia ini telah merebut tubuh Goku dan berubah menjadi Black. Sementara Zamasu yang berada di masa depan, dia telah menjadi abadi dan sekarang mereka berdua telah menjadi dewa yang sangat zalim. Setelah mendengar semua cerita dari Vegeta, akhirnya Virus lega karena semua misteri telah terpecahkan. Virus tidak peduli dengan apa yang terjadi di masa depan dan dia meminta kepada Bulma dan juga yang lainnya untuk mengurusnya karena dirinya tidak akan ikut campur karena itu adalah hal yang melanggar tugas dari dewa. Tak lama Virus dan juga Whis pun segera meninggalkan bumi untuk pergi ke tempat mereka. Shin berpindah ke tempat Goten yang sedang tertidur. Tak lama Terang pun segera menghampiri Goten dan meminta kepadanya untuk pergi ke rumahnya sekarang karena ada hal yang sangat penting.
Shin berpindah ke tempat Cici dan juga Gohan yang sedang mencari keberadaan Goku, yang mana dia tidak kembali-kembali dan sekarang dia sedang menemui Krillin. Krillin memang tahu tapi dia tidak mau memberitahu hal tersebut kalau Goku sedang mengurus Black, karena jika sampai Cici tahu maka itu akan menjadi hal yang sangat gawat. Namun tiba-tiba Cici dan juga Goten melihat Trunks dan juga Goten yang sedang terbang. Akhirnya mereka berdua berniat untuk membuntuti Trunks dan juga Goten yang sedang terbang. Singkat cerita, Cici dan juga Gohan telah sampai ke tempat Bulma. Bulma pun akan menceritakan semua yang terjadi kepada Cici karena sudah tidak ada lagi yang bisa untuk disembunyikan. Tiba-tiba Goku yang sudah sembuh dari lukanya, dia pun keluar dari dalam rumah Bulma. Cici segera menghampiri Goku karena dia melihat luka yang sangat besar di dada kiri milik Goku dan khawatir kepadanya. Ya, Goku melihat kalau Gohan membawa makanannya dan meminta izin kepada Cici untuk memakan makanan tersebut. Goku segera memakan makanan yang telah dibawa oleh Cici dengan sangat lahap. Setelah Goku selesai makan, Bulma segera menjelaskan apa yang terjadi sebenarnya di masa depan. Kalau Zamasu yang berada di zaman ini, dia telah bertukar tubuh dengan Black dan langsung pergi ke masa depan. Setelah itu dia bekerja sama dengan dirinya yang berada di masa depan untuk menghancurkan dunia. Lalu Cici bertanya kepada Goku apakah mereka sudah berhasil dikalahkan. Tapi Goku menjawab kalau mereka telah kalah 2 kali dan pulang. Tapi Vegeta segera menjelaskan kalau kekuatan dari Black dan juga Zamasu sangatlah kuat. Selain itu, Black memiliki kekuatan yang mana jika dia diserang terus-menerus maka kekuatannya akan semakin bertambah. Ditambah lagi ada Zamasu yang memiliki tubuh abadi. Mereka berdua adalah satu orang yang sama dan melakukan sebuah serangan kombinasi yang sangat luar biasa dan menyusahkan mereka bertiga untuk bertarung melawan Black dan juga Zamasu karena mereka berdua adalah orang yang sangat kompak. Piccolo memiliki sebuah ide untuk mengalahkan Black dan juga Zamasu, yaitu dengan menggunakan jurus Mafuba. Jurus Mafuba adalah teknik yang digunakan oleh kakek Muten Roshi untuk menyegel Raja Iblis Piccolo alias ayah dari Piccolo itu sendiri. Mendengar ide bagus dari Piccolo, akhirnya Goku pun menggunakan jurus Sunkanide dan dia berniat untuk menemui kakek Muten Roshi dan belajar jurus Mafuba kepadanya. Singkat cerita, Goku telah sampai di rumah kakek Muten Roshi. Goku segera meminta kepada kakek Muten Roshi untuk mengajari dirinya jurus Mafuba. Ya, kakek Muten Roshi pun bersedia untuk mengajari Goku menggunakan jurus Mafuba karena kakek Muten Roshi menyadari kalau musuh yang akan dihadapi oleh Goku saat ini adalah musuh yang memiliki kekuatan sangat kuat. Sebagai bahan praktek, jurus Mafuba milik Goku adalah kura-kura peliharaan dari kakek Muten Roshi. Goku segera mempraktekkan jurus Mafuba yang diajarkan oleh kakek Muten Roshi kepada kura-kura milik kakek Muten Roshi. Goku mencoba jurus itu berkali-kali namun gagal. Walaupun begitu, Goku tidak akan menyerah demi mengalahkan Black dan juga Zamasu di masa depan. Goku mencoba jurus itu sampai pagi dan akhirnya dia berhasil menggunakan jurus Mafuba. 주주가 달린다. Sementara itu di sisi lain diperlihatkan kalau Virus dia menghampiri Gohan. Dia menceritakan semua yang terjadi kalau Zamasu dan juga Black sama sekali tidak lenyap di masa depan. Virus mengatakan kalau dirinya bisa pergi ke masa depan, maka dirinya akan bisa dengan mudah menghancurkan mereka. Tapi karena Dewa Penghancur tidak boleh ikut campur dalam urusan aliran waktu, dia tidak bisa melakukan hal tersebut. Akhirnya Gohan pun meminta kepada Virus untuk tenang saja karena Zamasu adalah dewa didikannya, maka dirinya yang akan bertanggung jawab dengan semua hal yang telah terjadi. Dan alur cerita Dragon Ball Super Part kali ini pun bersambung di sini. Bagaimanakah kelanjutan dari alur cerita Dragon Ball Super Part kali ini? Tonton saja di video admin selanjutnya. Oke, sekian video dari admin. Semoga kita bisa bertemu lagi. See you next time. Bye bye.